Shalom saudara-saudari sekalian, saya Loso Julio bersyukur karena diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya mengajak setiap kita untuk dapat bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Surat Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudari sekalian, mungkin bagi sebagian dari kita terdengar asing kata Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Calvinisme sendiri adalah sebuah paham yang sangat mengagung-agungkan suatu bangsa atau negara sendiri. Dan Calvinisme ini cenderung memandang rendah bangsa lain, atau bisa dikatakan nasionalisme yang sempit. Saudara-saudari sekalian, kita kadang mendengar adanya penindasan, penganiayaan, penjajahan dari satu bangsa ke bangsa lain. Karena suatu bangsa itu mereka merasa rasnya atau bangsanya superioritas. Namun Bapak Ibu, ini tidak bisa kita katakan sama dengan nasionalisme. Calvinisme ini tidak bisa kita katakan sama dengan nasionalisme yang cenderung menjunjung rasa hormat pada negara. Maka dari itu, berbeda dengan Calvinisme yang cenderung menimbulkan benih-benih permusuhan antar bangsa yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan bersama. Saudara-saudari sekalian, di dalam ayat Alkitab yang barusan kita baca tadi, digambarkan pandangan antara umat Yahudi dan non-Yahudi mengenai jalan keselamatan. Jika menurut hukum Taurat, maka orang non-Yahudi tidak akan mendapatkan keselamatan. Hal yang sama juga akan terjadi kepada orang Yahudi. Karena sejatinya keselamatan bukan karena usaha manusia. Sehingga masing-masing tidak akan menemukan jalan keselamatan. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Saudara-saudari sekalian, melalui kematian Kristus, semua ketentuan di dalam hukum Taurat sudah tergenapi. Ini yang perlu kita perhatikan. Melalui kematian Kristus, semua ketentuan di dalam hukum Taurat sudah tergenapi. Inilah yang menjadi sebuah pendamaian bagi manusia yang percaya kepada Kristus, tanpa memandang budaya, ras, suku, ataupun bangsa. Saudara-saudari sekalian, sebagai umat Kristus, kita juga perlu mengenali adanya halangan-halangan yang memicu sehingga kita bisa di titik tidak menghargai sesama. Maka dari itu, kita perlu menyadari bahwa kebenaran di dalam Kristus, kita telah diperdamaikan dan kita adalah kesatuan di dalam Kristus. Sehingga saudara-saudari sekalian, perasaan sombong, keserakahan, kebencian, rendah diri, atau rasa takut, semua perasaan itu dikalahkan oleh kekuatan Injil Kristus. Perlu kita sadari bahwa perasaan-perasaan itu telah dikalahkan oleh kekuatan Injil Kristus
yang menyelamatkan kita dan telah memperdamaikan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat belajar bagaimana mengasihi sesama kami tanpa memandang ras, suku, budaya, atau apapun. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang lemah, kami bisa melakukan kesalahan, tetapi ketika kami hidup di dalam Engkau, biarlah kami terus menjadi manusia yang mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami ingin berdoa juga untuk Ibu Yuliana Magdalena yang Engkau izinkan untuk bertambah 1 tahun lagi ya Tuhan. Biarlah Ibu Yuliana Magdalena dapat terus merasakan dan bertambah merasakan cinta kasih-Mu dalam kehidupannya, dan Engkau terus memberikan kesehatan dalam usahanya atau apapun. Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, biarlah cinta kasih-Mu terus dapat mereka rasakan, sehingga dalam keluarga mereka dapat merasakan keharmonisan yang daripada Tuhan. Dan dalam usaha keluarganya kami juga berdoa, biarlah Engkau yang terus memberkati sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.